Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Apa kabar pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada? Semoga para pemirsa senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Dewi Umaroh dalam acara Tarjih Menjawab selama 30 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini bersama saya telah hadir narasumber yang akan membersamai kita semua. Beliau adalah Ustazah Dr. Isti'anah ZA SHMHum. Beliau adalah anggota Divisi Kajian Kemasyarakatan dan Keluarga Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Umaroh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat Ustazah nggih? Alhamdulillah. Baik pemirsa Tarjih Menjawab yang berbahagia, pada edisi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang keluarga sakinah bersama Ustazah Isti'anah. Sebagai pengantar Ustazah, di dalam banyak narasi sering disebutkan tentang birrul walidain atau bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tua. Namun sedikit sekali yang membahas mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya. Jadi kira-kira apa saja hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu Ustazah? Baik, Mbak Umaroh ya. Terima kasih. Saya sepakat kalau selama ini yang banyak diperbincangkan itu adalah bagaimana kewajiban seorang anak terhadap orang tua ya. Jarang diangkat materi tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Padahal materi terkait dengan kewajiban orang tua terhadap anak ini walaupun pada umumnya orang tua sudah paham ya tentang kewajiban terhadap anak, tetapi ini perlu selalu diingatkan. Ya, selalu diingatkan dan menurut saya materi yang terkait dengan kewajiban orang tua terhadap anak itu adalah sesuatu yang sangat penting karena ini nanti yang akan menentukan masa depan anak ya. Jadi anak itu akan menjadi apa begitu ya, itu tergantung dari cara didik terus kemudian cara orang tua menjalankan kewajibannya. Ya, jadi kalau tadi Mbak Umaroh menanyakan tentang hak dan kewajiban ya, kewajiban orang tua, kewajibannya dulu yang saya sampaikan, kewajiban dan juga hak dari anak ya, kewajiban orang tua terhadap anak. Di dalam Islam itu tuntunan tentang bagaimana orang tua memiliki kewajiban terhadap anak itu sudah diatur secara lengkap. Ya, komprehensif ya. Jadi dimulai tidak hanya dimulai anak lahir, tapi juga dimulai sejak janin itu belum muncul. Ya, janin itu belum muncul itu sudah diatur di dalam Islam itu agar orang tua itu misalnya ketika orang tua ini calon ibu, calon ayah ini menikah secara sah ya di dalam Islam, terus kemudian ketika mereka akan melakukan hubungan suami istri itu sudah ada panduannya di dalam Islam, diminta untuk senantiasa membaca doa ya. Jadi Allahumma jannibni syaiton wa jannibni ma razaqtani ya. Jadi doa itu senantiasa dibaca ya oleh suami istri yang menginginkan keturunan, terus kemudian ketika akan melakukan hubungan suami istri itu membaca doa ini dulu karena doa ini mengandung harapan agar ketika Allah merizkikan kepada kita ya jabang bayi begitu, maka diharapkan janin yang dikandung dan nanti akan dilahirkan itu nanti akan menjadi anak yang soleh. Ya, jadi itu dimulai dari sebelum janin itu ada ya. Terus kemudian setelah janin itu muncul di dalam kandungan itu juga sudah ada panduan di dalam Islam itu orang tua yang sedang, terutama ibu yang sedang hamil ya, dan juga ayahnya begitu, ketika istrinya hamil itu orang tua calon orang tua ini diminta untuk senantiasa membaca doa ya, ada doa-doa yang menurut saya itu bisa
baca setiap saat ya, sepanjang kehamilan itu ya. Jadi misalnya Robbi habli minas sholihin, ya itu kan bagus sekali. Jadi meminta agar bayi yang dikandung itu nanti ketika lahir itu bisa menjadi anak yang soleh. Ya, anak yang soleh itu keuntungannya nggak cuma untuk anak, tetapi juga untuk orang tua ya, karena kita tahu ketika kita sudah meninggal itu nanti kan putus seluruh amalnya ya. Yang qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholih ya. Jadi orang tua itu juga butuh anak yang soleh, karena nanti kalau sudah meninggal itu nanti amalan yang akan mengalir itu diantaranya adalah anak yang soleh ya. Kalau yang lain-lain, iya kalau punya amal jariyah, ya. Kemudian yang kedua, iya kalau punya meninggalkan ilmu yang bermanfaat, ya. Harapan yang ketiga itu adalah memiliki anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ketika orang tua itu sudah masuk di alam kubur, ya. Jadi itu ketika di dalam kandungan ya. Jadi ada juga doa yang sangat bagus ya. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi wa aslih li fi dzurriyyati ini juga diarahkan agar Allah menjadikan bayi yang ada di dalam kandungan itu nanti lahir menjadi anak yang soleh, ya, soleh dan solehah. Itu ketika di dalam kandungan ya. Terus kemudian ketika lahir itu juga ada panduannya ya. Jadi minta agar bayi ini berkembang menjadi anak yang soleh ya, itu setelah dilahirkan. Terus nanti kewajiban lain saya kira ibu-ibu juga sudah paham ya, sudah paham, cuma saya kira perlu untuk selalu diingatkan ya. Terus kemudian kalau nanti sudah bayi ini berusia 7 hari ya, itu ada perintah di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu agar memberi anak dengan nama yang baik ya. Kenapa harus nama yang baik ya? Karena di dalam nama itu kan mengandung doa ya, mengandung doa, mengandung harapan ya. Jadi kalau orang tua saya memberi nama saya Isti'anah ya, Isti'anah itu kan artinya pertolongan. Nah ini mengandung makna, mengandung doa agar orang tua saya itu ingin saya senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustazah, kita break sejenak. Oke. Baik pemirsa Tarjih Menjawab, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Tarjih Menjawab, masih bersama Ustazah Isti'anah tentang keluarga sakinah. Kita lanjutkan perbincangan kita Ustazah. Tadi memberi nama yang baik Ustazah, silahkan dilanjutkan. Oke, baik. Ya, itu kalau sudah berusia 7 hari terus kemudian memberi nama yang baik. Kenapa harus baik tadi ya? Karena mengandung doa ya, dan juga itu merupakan hak bagi anak untuk memiliki identitas yang bagus ya. Jadi kasihan kalau namanya tidak bagus ya, itu nanti kan menjadi bahan tertawaan dan bahan ejekan dan lain-lain. Jadi itu hak anak untuk mendapatkan identitas yang baik. Terus kemudian setelah biasanya bersamaan dengan memberi nama itu ya, itu disunahkan orang tua itu untuk menyelenggarakan akikoh ya, menyelenggarakan akikoh. Terus kemudian anak menginjak agak besar itu kemudian orang tua diwajibkan untuk menghitankan ya, tapi untuk laki-laki ya. Jadi yang diwajibkan hitan itu adalah anak laki-laki. Kalau untuk anak perempuan ini biasanya di Jawa itu juga ada tradisi ya menghitankan anak perempuan. Tapi kalau di dalam Islam itu nggak ada anjurannya ya. Jadi kalau di dalam Islam itu tidak dianjurkan ya sebaiknya nggak usah dilakukan ya. Karena justru kalau perempuan itu dihitan itu nanti justru akan mengakibatkan penderitaan buat kaum perempuan ya. Itu terus kemudian kewajiban yang berikutnya adalah jangan lupa ini yang paling penting ya,
itu untuk mendidik anak agar anak ini memiliki akidah yang sangat kuat ya. Akidah yang sangat kuat, terus kemudian punya jiwa tauhid yang handal ya, yang teguh, yang kokoh, sehingga tidak mudah tergoda begitu ya. Terus kemudian si anak ini perlu mendapatkan pendidikan kehidupan ya, bagaimana bermuamalah yang baik, bagaimana membangun akhlakul karimah, sehingga si anak ini akan tumbuh menjadi sosok yang ideal baik secara vertikal maupun secara horizontal ya. Secara vertikal hablum minallah itu bisa berjalan dengan baik, hablum minannasnya itu juga bisa berjalan dengan baik ya, muamalahnya dengan baik, akhlak karimahnya itu bisa diwujudkan ya. Terus kemudian yang ujung dari kewajiban orang tua itu adalah menikahkan anak ya. Nah, ini juga penting sekali untuk diperhatikan ya, karena sekarang ini ada fenomena pernikahan beda agama ya, betul. Itu saya kira yang harus mendapat perhatian dari orang tua. Kalau saya kok wanti-wanti banget begitu ya, jangan sampai kita menikahkan anak kita, keturunan kita dengan orang yang berbeda agama, karena di dalam perspektif hukum nasional itu sendiri itu perkawinannya sudah tidak sah, apalagi di dalam pandangan agama itu juga perkawinannya sudah masuk kategori tidak sah. Jadi harus betul-betul dicarikan pasangan yang dalam perspektif Islam itu memang syukur kalau dapat ideal begitu ya, atau agamanya sekufu, sekufu ya. Tapi yang paling utama adalah agamanya bagus. Syukur kalau yang lain-lain itu ekonominya bagus, mapan ya, terus kemudian keturunan orang hebat misalnya ya. Syukur kalau aspek yang lain itu ada. Tapi yang penting itu adalah agamanya bagus. Itu saya kira ya untuk kewajiban orang tua. Nah, tadi haknya apa gitu ya? Haknya apa? Itu merupakan kewajiban anak. Nah, kalau kewajiban anak terhadap orang tua itu juga perlu disinggung walaupun mungkin hanya sedikit ya. Yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah kewajiban dalam bentuk birrul walidain. Birrul walidain, karena banyak anak yang juga lupa terhadap kewajiban ini ya. Jadi terutama ketika orang tua ini sudah tua, sudah renta ya, sudah tidak memiliki kemampuan fisik secara baik. Nah, ini seorang anak itu harus ingat ketika dulu dipelihara oleh ibunya, dipelihara oleh ayahnya ya, dengan susah payah dikandung, dilahirkan, dimandikan, dibersihkan kotorannya dan lain sebagainya ya. Tapi ketika orang tua sudah renta mestinya gantian. Jadi mestinya gantian. Jadi si anak ini juga harus kemudian mau merawat orang tuanya. Nah, yang saya sering prihatin itu adalah ketika orang tua sudah renta, sudah tidak memiliki kemampuan apapun ya, terus kemudian si anak ini tidak mau gantian merawat orang tuanya, dan biasanya itu menempatkan orang tua di panti asuhan. Itu yang saya kadang pengen nangis begitu ya, melihat fenomena yang seperti itu ya. Jadi orang tua yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk beraktivitas secara normal, terus kemudian dititipkan di panti asuhan, karena si anak ini nggak mau merawat orang tuanya yang sudah tidak bisa apa-apa. Jadi nggak ingat ketika dulu dia itu dirawat oleh orang tuanya ya. Bahkan mungkin Mbak Umaroh itu pernah mendengar mendengar kisah ada kasus hukum ya. Kasus hukum seorang anak ini mempidanakan ibunya sendiri. Iya, pernah dengar ya. Mempidanakan ibunya sendiri. Kasusnya apa? Kasusnya ini si ibu hanya memetik jagung di kebun anaknya. Ya, memetik jagung di kebun anaknya, terus kemudian dijual oleh si ibu, dan dijual, yang membuat miris itu adalah ibu itu menjual jagung hasil pengambilan di tanah anaknya itu untuk berobat. Jadi dijual untuk membeli obat. Berarti kan ini anaknya tidak perhatian sama sekali. Sudah begitu mengangkat kasus ini menjadi pidana ya. Jadi mempidanakan orang tuanya. Dan yang juga miris, ternyata kebun itu adalah hasil warisan dari ibunya. Masya Allah ya. Kok ada ya orang yang seperti itu. Jadi sama sekali tidak ingat ketika ibunya itu bersusah payah ya, mengandung, melahirkan dan juga memelihara sang anak.
itu ya beberapa kewajiban yang perlu dikaji ulang gitu ya, perlu diperhatikan kembali, perlu diingatkan kembali baik untuk orang tua maupun untuk anak-anak. Oke. Baik Ustazah, tadi beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Fungsi utama atau tujuan utamanya adalah agar anak menjadi anak yang soleh, Ustazah. Nah, kemudian ternyata setelah orang tua melaksanakan sederet kewajibannya, anak ternyata naudzubillah jatuh ke kasus asusila. Misalnya anak perempuannya hamil di luar nikah atau anak laki-lakinya menghamili anak orang lain. Itu bagaimana pendapat Ustazah? Iya, makasih Mbak Umaroh ya. Naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita mengalami hal yang semacam ini. Sekarang memang tantangan orang tua ya untuk mendidik anak itu sekarang semakin kesini semakin berat, apalagi sekarang di era globalisasi ya. Jadi kita melihat pergaulan bebas itu dipertontonkan secara terbuka ya. Sehingga banyak sekali anak-anak muda yang terpengaruh dengan pergaulan bebas. Baik Ustazah, kita break sejenak, nanti kita lanjutkan. Baik pemirsa Tarjih Menjawab, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam acara Tarjih Menjawab, masih bersama Ustazah Isti'anah tentang keluarga sakinah. Kita lanjutkan perbincangan kita Ustazah. Tadi bagaimana sikap orang tua apabila mendapati anaknya melakukan perbuatan asusila Ustazah ya, atau perbuatan yang melanggar syariat. Termasuk bisa juga disampaikan bagaimana sikap orang tua ketika anaknya memilih untuk murtad, pindah agama, baik itu dengan alasan pernikahan atau alasan-alasan yang lain. Silahkan Ustazah. Baik, saya lanjutkan dulu yang pertama tadi ya. Jadi fenomena hamil di luar nikah ya. Kalau seorang anak ya, orang tua misalnya mengalami hal yang semacam ini, seorang anak kemudian hamil di luar nikah, kalau anaknya perempuan, kalau laki-laki juga menghamili perempuan tapi di luar pernikahan, ini kalau menurut kesimpulan saya adalah orang tua ini gagal di dalam mendidik anak ya, gagal di dalam menerapkan pendidikan untuk mewujudkan anak yang memiliki akhlakul karimah. Itu sudah gagal kalau menurut saya. Dan orang tua punya andil kalau kemudian anaknya menjadi seperti itu ya, berarti orang tua kemungkinan tidak maksimal di dalam memberikan pendidikan terhadap anak ya. Itu yang harus diantisipasi ya untuk kita semuanya, yang mudah-mudahan insya Allah tidak akan mengenai kita, tetapi kita harus mengantisipasi. Jadi kalau menurut saya fenomena pergaulan bebas itu harus diperhatikan oleh orang tua. Jadi jangan sampai terus kemudian anaknya kemudian dibiarkan misalnya keluar berdua padahal bukan muhrim, terus kemudian tanpa ada pihak yang ketiga. Makanya yang pihak yang ketiga itu adalah setan ya. Jadi kalau sudah berdua, sudah asik, terus kemudian boncengan begitu ya, boncengan saja tanpa jarak, terus kemudian jelurit begitu ya, itu nanti akhirnya setannya itu tepuk tangan ya, tepuk tangan, terus kemudian memotivasi ya, ayo teruskan ya, terus kemudian tergoda setan mencari tempat sepi, terus kemudian kalau sudah di tempat sepi ya sudah, apa yang terjadilah ya. Jadi itu yang harus diantisipasi ya, jangan sampai terus kemudian anak dibiarkan melakukan pergaulan bebas. Itu yang pertama yang terkait dengan hamil di luar nikah ya, karena baru saja belum lama ini di daerah saya juga terjadi ya, di dusun saya sudah beberapa kali terjadi, dan yang terakhir itu bahkan sudah hamil
tua. 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Jadi perutnya itu sudah kelihatan sangat besar, terus kemudian dipestakan ya, dipestakan dan sudah kelihatan sekali, nggak bisa ditutupi ya. Dan yang membuat saya miris juga, orang tuanya itu nggak merasa malu ya. Jadi menceritakan dengan dengan gaya tertawa-tawa, jadi merasa tidak ada beban sama sekali dengan kejadian anaknya yang seperti itu. Ya, itu adalah kegagalan di dalam mendidik anak, khususnya terkait dengan akhlakul karimah. Apalagi kalau sampai murtad, naudzubillahi min dzalik. Dan fenomena murtad sekarang itu juga banyak sekali, ya. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Umaroh ya, apakah karena perkawinan. Murtad itu faktor yang paling utama itu adalah karena rapuhnya iman. Ya. Jelas ini ketika mendidik anak, tadi sudah saya sampaikan ya, terutama terkait dengan akidah, terkait dengan jiwa tauhid yang kokoh, itu harus betul-betul mendapatkan perhatian dari orang tua. Kalau orang tuanya sibuk ya, mungkin tidak punya waktu untuk menanamkan akidah yang kuat terhadap anak begitu ya, mungkin bisa dipanggilkan ustadz ya, dipanggilkan guru kalau yang bersangkutan merasa tidak mampu misalnya untuk mendidik anak, untuk menanamkan akidah dan juga tauhid yang kuat. Itu jelas yang pertama itu adalah karena akidahnya rapuh. Ya, terus kemudian pemicunya itu biasanya dua. Yang pertama tadi perkawinan. Ya, perkawinan, menikah dengan orang yang non Muslim ya. Ada juga yang masuk Islam sebetulnya. Ya, jadi pihak laki-laki itu dialami oleh teman saya sendiri, alumni mu'alimat ya. Jadi dinikahi oleh laki-laki dan laki-lakinya itu masuk Islam waktu menikah ya. Waktu menikah, tapi ketika teman saya hamil, dia murtad ya. Si laki-laki itu kembali ke agama semula. Ini kan menjadi beban yang luar biasa untuk si perempuan ya. Kalau mau mau minta cerai itu bagaimana nanti kalau anaknya lahir ya tanpa ayah. Tetapi kalau tidak cerai itu hubungannya adalah hubungan zina ya dengan suaminya, karena si suami ini sudah murtad kembali ke agama semula. Dan ternyata itu memang diprogramkan oleh agama tertentu. Jadi diminta untuk laki-lakinya itu untuk mendekati perempuan-perempuan muslimah ya. Terus kemudian yaitu dengan cara pura-pura masuk Islam begitu ya. Terus kemudian nanti setelah perempuan itu hamil dalam kondisi dilematis ya, itu kemudian kembali ke agama semula. Nah, ini perempuan pasti bingung ya, pasti bingung. Tapi kalau menurut saya dalam kondisi seperti ini apapun resikonya itu harus bisa, karena kalau dilanjutkan itu akan terjadi perzinahan selama itu tidak diputuskan begitu. Ya, jadi perkawinan ya, melalui perkawinan itu yang harus diantisipasi oleh orang tua. Jangan sampai si anak ini dibiarkan menikah dengan orang yang berbeda agama. Tadi sudah saya singgung, secara hukum nasional saja tidak sah ya, apalagi dengan syariat Islam itu sudah sangat tegas dalam hal ini, perkawinan itu tidak sah ya. Fenomena ini kan terjadi Mbak, bahkan diselenggarakan di gereja ya. Banyak kan di media sosial itu diperlihatkan kepada kita ya. Jadi perempuan menikah dengan laki-laki non muslim, terus kemudian diselenggarakan di gereja ya, dengan bangganya ya, itu untuk menunjukkan toleransi ya. Toleransi dalam Islam itu sudah sangat jelas kok ya. Jadi tidak perlu terus kemudian dengan menikah berbeda agama terus kemudian diselenggarakan di tempat ibadah orang lain ya. Itu pertama yang terkait dengan pernikahan beda agama. Terus kemudian yang kedua, ini biasanya adalah karena faktor ekonomi. Ya, jadi agama lain itu biasanya mendakwahkan agamanya melalui jalur ekonomi. Makanya jangan sampai kemudian kita meninggalkan anak-anak yang ekonominya lemah, karena kekafiran sangat dekat dengan kefakiran. Ya, jadi kalau orang fakir itu akan mudah sekali digoda untuk menjadi kafir. Ya, saya kira itu dua hal yang harus menjadi perhatian dari orang tua ya terhadap anaknya.
Oke. Baik, terima kasih Ustazah. Itulah pemirsa tadi perbincangan saya bersama Ustazah Isti'anah tentang keluarga sakinah. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semuanya yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa. Pemirsa yang berbahagia, saksikan selalu tayangan-tayangan Tarjih Menjawab pada episode selanjutnya. Dan akhirnya saya Dewi Umaroh beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.